Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk saat ini ke materi tentang pengenalan astrofisika dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang radiasi benda hitam dan juga tentang gelombang elektromagnetik. Pertama, ini adalah radiasi benda hitam. Nah, bagi kalian mungkin ada yang sudah mempelajari atau belum, ini bisa menjadi bahan review ya. Nah, untuk hukum pancaran sebuah benda, artinya ini benda apapun ya. Di sini ada benda yang khusus kita sebut dengan benda hitam. Nah, benda hitam ini sebenarnya bukan berarti bendanya warnanya hitam, tetapi benda ini ketika dipanaskan dia akan memancarkan radiasi berupa gelombang elektromagnetik dengan sempurna. Artinya tidak ada spektrum atau tidak ada panjang gelombang yang terlewat ya, istilahnya seperti itulah. Atau bisa juga didefinisikan kayak gini, benda hitam itu adalah benda yang jika kita berikan radiasi pada benda tersebut, cahaya misalnya, atau radiasi gelombang radio, atau radiasi gelombang microwave, itu akan diserap semuanya. Nah, itu kita kategorikan sebagai benda hitam. Jadi benda hitam bisa apa aja ya, benda hitam bisa batang logam misalnya, walaupun tidak hitam, tapi ketika dia dipanaskan, dia bisa memancarkan radiasi dengan sempurna, atau ketika dijatuhkan radiasi ke logam tersebut, maka diserap semuanya. Nah, satu benda hitam memang radiasi yang dipancarkan itu tidak semuanya sama intensitasnya. Jadi kita akan lihat misalnya di dalam radiasi benda hitam itu ada yang disebut dengan sebaran intensitas. Ini dikenal dengan penurunan oleh Bapak Max Planck. Jadi intensitasnya bisa dihitung dan bergantung pada apa intensitas yang dipancarkan oleh benda hitam tadi, bergantung pada sini ada simbol panjang gelombang dan juga ada simbol suhu. Jadi bergantung pada dua besaran ini ya, panjang gelombang dan suhu. Nah, di sini perumusan yang digunakan adalah 2 kali ini tetapan Planck A, kemudian ada C kuadrat, kemudian ada lambda, ini panjang gelombangnya. Kemudian di sini ada fungsi distribusi namanya 1 per eksponensial Hc per lambda Kt minus 1. Nah, di sini adalah kita menghitung distribusi intensitas untuk setiap nilai panjang gelombang pada suhu tertentu. Jadi bacanya kayak gitu ya, ini distribusi intensitas untuk setiap panjang gelombang pada suhu tertentu. Nah, distribusinya seperti apa biasanya? Kita akan punya plot seperti ini nih, gambar sebelah kanan bawah ya. Jadi ini ada sumbu X-nya itu adalah jenis panjang gelombang yang diradiasikan oleh benda hitam tadi. Sementara di sumbu Y-nya itu adalah intensitas. Jadi kita punya plot sebuah nilai intensitas terhadap panjang gelombang. Nah, intensitas yang dimaksud adalah intensitas yang diradiasikan oleh benda hitam tadi. Nah, di sini ada 3 kurva nih, kalau teman-teman lihat 3 kurva ini itu terkait dengan suhu yang berbeda. Jadi kalau bendanya dipanaskan sampai mencapai suhu 5000 Kelvin, ini seperti yang paling bawah ya, kurva warna merah, maka dia akan memancarkan radiasi. Kalau kita lihat di sini di daerah UV ultraviolet, intensitas radiasinya kecil aja, tetapi di daerah cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata kita ya, merah juga kuning hijau biru ungu, itu intensitasnya cukup tinggi. Nah, kemudian di daerah infrared itu malah turun lagi intensitasnya. Nah, ini semua dipancarkan dalam satu waktu ya oleh suatu benda hitam tadi. Dan benda hitam bisa berupa apa aja, tergantung syarat yang dipenuhinya tadi. Nah, kalau suhunya dinaikkan, dia dipanaskan, maka terjadi perubahan kurva intensitas. Nah, ini yang kurva warna hijau ya, yang kedua. Nah, yang biasanya kita perhatikan adalah puncaknya ini ya.
Kalian perhatikan puncaknya ini dia akan bergeser ke arah UV di sini. Jadi kalau dinaikkan lagi suhunya 7000 Kelvin, maka kita punya kurva intensitas yang berbeda lagi. Nah, tergantung pada suhu, makanya di sini persama tergantung pada suhu dan pada panjang gelombang atau kalau dibalik ya frekuensi tertentu. Atau kalau mau dihitung frekuensinya bisa gitu. Nah, pergeseran titik maksimum ini ketika intensitasnya maksimum dia ada di lambda berapa, ini intensitas maksimum dia ada di lambda berapa lagi, kemudian intensitas maksimum ini ada di lambda berapa karena perubahan suhu tadi ya, itu kita gunakan perumusan hukum Wien. Jadi hukum Wien itu menghubungkan antara suhu benda dalam satuan Kelvin ya di sini dengan lambda maksimum atau panjang gelombang di mana intensitasnya maksimum. Jadi ini bukan berarti panjang gelombangnya maksimum ya, tetapi ini panjang gelombang pada intensitas yang maksimum, yaitu intensitas yang diradiasikan tadi maksimum. Nah, dari sini perumusannya cukup sederhana. Jadi ketika misalnya diberitahu bahwa suhunya adalah 5000 Kelvin atau dibalik ya diberitahu bahwa lambda maksimum yang terbaca oleh alat atau instrumen itu adalah nilai segini misalnya, maka bisa dicek itu suhu sumber yang memancarkan radiasi berapa. Nah, biasanya kita terapkan ini pada pengamatan spektrum bintang ya. Ini bintang A dan bintang B sembarang ini A dan B berada pada panjang gelombang 0,35 mikrometer. Nah, ini puncak ya, puncak spektrum bintang. Artinya intensitasnya maksimum di panjang gelombang ini. Tentukan bintang mana yang lebih panas dan seberapa besar perbedaan temperaturnya. Nah, bintang yang lebih panas bisa diketahui dari perumusan hukum Wien tadi. Jadi ini rumusnya sederhana aja, tinggal satu angka konstanta dibagi dengan suhunya. Maka dapat lambda maksimal atau dibalik lambda maksimal sehingga mendapat suhunya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih panas, tinggal dibikin rasio aja ya. Kalian bikin rasio suhu bintang A terhadap suhu bintang B. Nah, langsung dibagi di sini. Di suhu bintang A berapa, suhu bintang B berapa, nilai lambda maksnya dimasukkan, ketemu 1,6 kali lebih panas ya dari temperatur bintang. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik tadi yang intensitasnya kita lihat berbeda-beda, itu sebenarnya juga diterima oleh bumi dari berbagai macam sumber ya. Di sini kita lihat gelombang elektromagnetik yang diterima sampai di permukaan bumi memang hanya dua, yaitu gelombang tampak ini dan gelombang radio. Makanya kita punya teleskop radio itu ada di permukaan bumi dan teleskop apa sih cahaya tampak ya juga ada di permukaan bumi. Nah, tetapi kalau kita tempatkan teleskop yang di atmosfer bumi ini di atas termosfer ya di dekat aurora itu, maka akan ada serangkaian panjang gelombang lain yang bisa dideteksi. Makanya ada beberapa satelit yang dia berupa teleskop digunakan untuk mendapatkan pancaran atau spektrum radiasi dari bintang. Nah, di sini kita lihat ini ada Hubble teleskop di daerah cahaya tampak nih. Kemudian ini mungkin radiasi infrared ini terkait dengan teleskop Planck atau apa saya lupa namanya. Ini juga ada teleskop lain yang di daerah X-ray dan di daerah sinar gamma. Dan ini harus ditempatkan di atas atmosfer bumi ya, karena itu tadi kalau ditempatkan di bawah, dibikin bangunan di sini lagi, satu teleskop lagi, maka cahayanya tidak akan sampai. Lihat gelombang elektromagnetik di daerah sini itu banyak diserap oleh atmosfer kita. Lihat juga di daerah infrared juga diserap sehingga tidak ada yang sampai ke tanah nih, kosong. Oke, jadi yang sampai ke tanah memang hanya gelombang radio dan gelombang cahaya tampak. Dan itu menguntungkan bagi kita karena sinar UV kan cukup berbahaya nih kalau kita terpapar dengan intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang lama. Sinar X juga begitu.
sinar gamma energi tinggi juga tidak boleh. Dan beruntungnya memang di atmosfer bumi ini diserap semua sehingga tidak ada yang sampai ke permukaan tanah. Nah, kalau kita melihat seperti ini berarti radiasi itu banyak jenisnya dong tergantung panjang gelombang tadi ya. Sini ada gelombang radio, microwave, infrared, cahaya tampak, UV, X-ray, gamma. Nah itu sumbernya dari mana aja sih? Kalau kita hubungkan dengan suhu, maka di sini bisa dilihat misalnya sinar gamma, panjang gelombangnya memang sangat kecil, artinya energinya tinggi ya, diradiasikan oleh benda yang suhunya 10 pangkat 8 Kelvin. Biasanya dalam satu reaksi nuklir nih, sinar gamma. Kemudian sinar X, energinya di bawah sinar gamma, ini bisa dihasilkan dari gas di dalam klaster galaksi, supernova, atau ini koronanya matahari, apa lidah matahari itu ya. Kemudian sinar UV ini hasil dari supernova, sisa-sisa supernova dan bintang yang sangat panas. Kalau cahaya tampak kita tahu dari bintang. Infrared ini dari gas apa namanya atau debu di antara bintang, bisa juga dari planet atau dari bulan. Jadi bulan memancarkan infrared. Microwave bisa dari galaksi yang masih aktif, pulsar, radiasi cosmic background ya. Ini ada cosmic background radiation, ini sisa-sisa radiasi dentuman besar atau Big Bang. Itu masih terlihat sampai sekarang. Kemudian ada gelombang radio bisa dari supernova, bintang yang mati ya, meledak. Kemudian dari pulsar atau dari gas di antara bintang yang cukup dingin. Nah, jadinya kalau kita uraikan radiasi yang datang itu apa namanya kalau cahaya tampak sih diuraikan ya Magico Hibinio ya di sini. Magico Hibinio ini juga, dan di sini diuraikan dia punya nilai intensitas di panjang gelombang tertentu. Nah, bagaimana kalau misalnya matahari nih, sinar matahari kita kita uraikan maka tampak seperti ini. Ini ya radiasi atau spektrum radiasi di sinar matahari. Nah, intensitasnya tentu beda-beda, makanya kalian lihat di sini cenderung lebih gelap, di sini cenderung lebih terang ya. Ini dideretkan aja maksudnya, setiap ini kalian lihat kayak satu garis-garis-garis kan, ini maksudnya setiap kita biru, lanjut lagi biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru. Nah, ini dilanjutkan dilanjutkan uh, apa radiasinya kemudian ditangkap terus ditumpuk seperti ini, makanya terlihat seperti ini ya. Tapi sebenarnya pita radiasi itu ya seperti yang kalian lihat gambar di kanan ini, memanjang gini biasanya. Nah, ini untuk matahari ditumpuk seperti ini, kalian lihat ada daerah-daerah yang tidak ada radiasinya, gelap. Nah, ini itu apa sih gitu radiasi yang tidak ada intensitasnya sehingga tampak gelap. Ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita perhatikan, setiap bagian yang gelap itu sebenarnya adalah intensitas yang diserap oleh unsur tertentu di permukaan bintang atau di atmosfer kita. Jadi, kalau di permukaan bintang ada sodium, hidrogen, kalsium, merkuri, misalnya maka dia akan menyerap intensitas tertentu tepat di titik panjang gelombang tertentu ya. Ini diukur dari panjang gelombang berapa, ada radiasinya yang diserap. Nah, tetapi kita harus hati-hati nih. Kalau kita membahas spektrum radiasi, itu sebenarnya ada 3 jenis spektrum radiasi. Misalnya, kalau kita lihat ini adalah sumber dari radiasinya, katakanlah ini benda hitam tadi. Kok tidak hitam, Pak? Jadi, benda hitam itu sekali lagi tidak mesti hitam ya, tetapi ketika dia dipanaskan, maka dia bercahaya seperti ini nih. Itu benda hitam dan dia memancarkan semua spektrum panjang gelombang. Karena itu kalau kita punya instrumen, kita dekatkan, kita ukur spektrum radiasinya, maka di sini kita dapatkan spektrum yang kontinu. Tidak ada putus-putus, tidak ada bagian yang diserap atau yang gelap. Nah, tetapi kalau cahaya dari bintang ini melewati kumpulan gas, dan ini banyak sekali ya, di antara bintang itu ada kumpulan-kumpulan gas, maka radiasinya akan terlihat bagian-bagian yang hitam. Nah, bagian yang hitam ini adalah intensitas yang sudah diserap oleh gas. Jadi gas di sini dia menyerap panjang gelombang tersebut pada intensitas pada lambda tertentu. Ini lambda 1, ini lambda 2-nya.
lambda 3 dan seterusnya ya, cuma pada lambda tertentu, tidak semuanya. Kalau semuanya kan jadi gelap nih, tapi dia hanya lambda tertentu yang diserap oleh gas ini. Nah, yang diserap oleh gas ini nanti oleh sifat atom, model Bohr atau model kuantum, itu akan dipancarkan kembali sinarnya sehingga kita ketemu spektrum ini. Nah, jadi kita biasanya nyebutnya spektrum ini adalah spektrum serapan ya. Karena di sini ada bagian uh, apa yang diserap oleh cahaya apa namanya oleh gas. Sementara ini kita sebut dengan spektrum radiasi. Radiasi. Jadi kumpulan gasnya meradiasikan kembali spektrumnya. Nah, mungkin dari pengetahuan dasar ini kalian sudah bisa menjawab soal. Silahkan dicoba nanti dibandingkan dengan solusi yang diberikan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.